bounds. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kita ketemu lagi di materi permintaan dan penawaran. Permintaan itu adalah sejumlah barang dan atau jasa yang diinginkan seseorang untuk dibeli pada berbagai tingkat satuan harga, waktu, dan tempat tertentu. Jadi kalau permintaan ini terwakili oleh pembeli ya. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan pada waktu, tempat, dan tingkat harga tertentu. Jadi kalau penawaran ini terwakili oleh penjual. Masuk yang pertama, yaitu tentang permintaan. Kalian bisa lihat pada gambar ya, ini adalah masyarakat atau orang-orang yang sedang berebut untuk membeli pakaian yang sedang diskon. Hukum permintaan sendiri adalah semakin rendah harga barang dan atau jasa, semakin banyak jumlah barang dan atau jasa yang diminta. Sebaliknya, semakin tinggi harga barang dan atau jasa, semakin sedikit jumlah barang dan atau jasa yang diminta. Di sini kalian tentu bisa mengerti kan bahwa hukum permintaan itu intinya adalah ketika harga barang itu turun, maka pembelinya akan semakin banyak. Untuk faktor-faktor yang menyebabkan permintaan atau mempengaruhi terjadinya permintaan, itu yang pertama adalah harga barang. Jadi ketika harga barang tersebut sedang mengalami penurunan atau sedang rendah, maka permintaannya juga akan semakin tinggi. Contohnya ketika harga beras yang tadinya 11.000 menjadi turun 10.000, maka banyak sekali ibu-ibu yang ingin membelinya. Kemudian yang kedua adalah pendapatan masyarakat. Jadi contohnya gini, setiap orang yang mengalami kenaikan pendapatan, tentu kebutuhannya juga akan semakin naik. Yang tadinya pendapatannya kecil tidak terfikirkan untuk membeli motor, mobil, dan sebagainya, maka ketika pendapatannya naik, maka orang tersebut ada keinginan untuk membeli motor, mobil, rumah, dan sebagainya. Yang ketiga adalah selera masyarakat. Setiap orang memiliki selera masyarakat yang berbeda. Jadi ketika ada suatu barang di mana itu menjadi favorit banyak orang, maka permintaan terhadap barang tersebut juga akan semakin tinggi. Yang keempat adalah kualitas barang. Ini sudah jelas ya, ketika kualitas barang itu bagus, maka banyak sekali peminatnya. Yang kelima, harga barang lain. Contohnya gini, dulu masyarakat lebih banyak menggunakan gas atau minyak tanah untuk kegiatan memasak. Tapi ketika LPG muncul dengan harga yang lebih rendah, masyarakat beralih menggunakan LPG untuk kegiatan memasak. Yang keenam adalah jumlah penduduk. Jadi ketika masyarakat semakin banyak atau jumlah penduduknya semakin tinggi, maka jumlah permintaan terhadap barang-barang juga semakin tinggi, terutama pada barang-barang kebutuhan pokok. Yang terakhir yaitu perakiraan harga pada masa depan. Contohnya adalah ketika pemerintah mengumumkan bahwa pada tanggal sekian harga BBM akan mengalami kenaikan, maka masyarakat berbondong-bondong untuk membeli BBM sebelum pada tanggal itu. Jadi itu ya. Kita lanjut untuk melihat kurva permintaan. Ini saya berikan contoh ringan saja. Contohnya adalah konsumsi John terhadap donat. Ini untuk mempermudah ya. Bisa kalian lihat pada tabel bahwa ketika harga donat Rp500, John tidak membeli donat. Tapi ketika harga donat turun menjadi Rp300, John membeli donat tersebut 2 biji. Ketika harga donat turun lagi menjadi Rp100,
John membeli donat tersebut 4 biji. Dan ketika donat gratis 0 rupiah, John mengambil donat itu 5 biji. Nah, kalian lihat di kurvanya. Ini diurutkan dari angka yang terkecil dulu. Kalian lihat pada garis kuantitas diurut dari angka 2, 4, 5. Sedangkan pada garis harga diurut angka 100 rupiah, 300 rupiah, 500 rupiah. Kemudian ditarik garis titik-titik itu ya, bisa kalian lihat. Dan setelahnya kemudian ditarik garis lurus yang menghubungkan antara harga dan kuantitas. Maka garisnya dari atas ke kanan bawah. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis permintaan. Jenis-jenis permintaan dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan daya beli masyarakat. Ini terdiri dari permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Untuk permintaan efektif, contohnya adalah ketika masyarakat atau seseorang menginginkan untuk membeli suatu barang dan dia mampu karena dia memiliki daya beli untuk membeli barang tersebut. Dia akhirnya jadi membeli barang tersebut. Ini adalah contoh permintaan efektif. Sedangkan permintaan potensial adalah ketika suatu masyarakat atau seseorang menginginkan untuk membeli suatu barang, sebenarnya dia memiliki daya beli atau mampu untuk membeli, tetapi dia tidak jadi membeli. Sedangkan permintaan absolut adalah ketika suatu masyarakat atau seseorang yang ingin membeli suatu barang tapi tidak disertai daya beli, jadi tidak mampu membeli. Akhirnya dia tidak membeli barang tersebut. Ini adalah contoh dari masing-masing jenis-jenis permintaan berdasarkan daya beli masyarakat. Selanjutnya adalah berdasarkan jumlah konsumen. Ini terdiri dari permintaan individu dan permintaan pasar atau kolektif. Permintaan individu contohnya adalah ketika saya membeli suatu barang seperti tas atau sepatu. Sedangkan permintaan pasar atau kolektif contohnya adalah seperti sekolahan yang membeli seragam untuk anak. Sekarang kita masuk ke materi penawaran. Hukum penawaran sendiri yaitu berbunyi, semakin tinggi harga suatu barang dan atau jasa, semakin banyak jumlah barang dan atau jasa yang ditawarkan produsen atau penjual. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang dan atau jasa, semakin sedikit jumlah barang dan atau jasa yang ditawarkan produsen atau penjual. Seperti yang kalian lihat pada gambar ya. Jadi ini ketika lebaran, meskipun harga naik, tetapi banyak sekali barang yang ditawarkan, terutama untuk barang-barang seperti kue dan sirup. Nah, kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Ada 5. Yang pertama, biaya produksi. Semakin tinggi biaya produksi, maka semakin sedikit barang yang ditawarkan. Jadi, yang kedua adalah teknologi. Semakin tinggi teknologi, maka kualitas barang akan semakin bagus dan barang yang ditawarkan juga semakin tinggi. Sedangkan harapan akan mendapatkan laba, jadi ketika seorang penjual tahu dapat memprediksi atau berkeinginan untuk mendapatkan laba yang semakin tinggi, maka penjual tersebut akan melakukan penawaran dengan jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak. Yang keempat, harga barang itu sendiri. Jadi, semakin rendah harga barang, maka semakin banyak barang yang ditawarkan. Yang terakhir, pajak. Jadi, ketika pajak tarifnya semakin tinggi, maka ini akan mempengaruhi biaya produksi juga semakin tinggi. Nah, hal ini menyebabkan barang yang ditawarkan semakin sedikit. Untuk kurva penawaran, saya ambilkan contoh ini adalah Pak Heri ya, yang sedang melakukan penjualan jeruk.
Bisa kalian lihat pada tabel ketika harga jeruk 4.500, Pak Heri menjual 50 kg. Pada harga 4.750, Pak Heri menjual 60 kg. Pada harga Rp5.000, Pak Heri menjual 70 kg. Pada harga Rp5.250, Pak Heri menjual 80 kg. Pada harga Rp5.500, Pak Heri menjual 90 kg. Pada harga Rp5.750, Pak Heri menjual 100 kg. Dan pada harga Rp6.000, Pak Heri menjual 110 kg jeruk. Kenapa semakin tinggi? Penjualannya semakin tinggi juga karena harga yang tercantum pada tabel adalah harga kulakan, bukan harga penjualan ya. Nah, setelah dibikin kurva, maka bentuknya seperti ini. Seperti kurva pada permintaan juga, bahwa ditulis dari angka yang terkecil dulu, kemudian ditarik garis seperti ini. Setelah disambungkan dengan garis titik-titik, maka akan membentuk garis tengah dari kiri ke kanan atas. Bisa kalian lihat ya. Untuk jenis-jenis penawaran dibagi menjadi dua. Di sini ada penawaran individu dan penawaran pasar atau kolektif. Untuk penawaran individu, contohnya adalah ini seorang ibu mungkin dengan suaminya yang sedang berjualan mangga. Sedangkan penawaran pasar atau kolektif bisa kalian lihat ini berkumpulnya para penjual untuk menjual barang dagangannya secara bersama-sama. Oke anak-anak, itu tadi materi dari saya tentang permintaan dan penawaran. Semoga kalian bisa mengerti ya. Jika masih ada hal yang tidak dimengerti atau pertanyaan atau mungkin ingin berkomentar terhadap video pembelajaran saya kali ini, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Terima kasih atas perhatiannya kalian. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.